Masuknya Jepang ke Indonesia. 7 Desember 1941, Jepang menyerbu pangkalan laut Amerika di Pearl Harbor, Hawaii. Pasukan Jepang berhasil menghancurkan basis-basis militer Amerika seperti di Filipina. Kemudian, serangan Jepang juga diarahkan ke Indonesia. Serangan terhadap Indonesia bertujuan untuk mendapatkan cadangan logistik dan bahan industri perang, seperti minyak bumi, timah, dan aluminium. Sebab, persediaan minyak di Indonesia diperkirakan dapat mencukupi kebutuhan Jepang selama Perang Pasifik. Pada saat Jepang memasuki Indonesia, sudah membawa kultur dan ideologi fasisme. Jepang sudah menjadi negara fasis. Fasisme adalah paham atau ideologi. Fasisme dapat dimaknai sebagai sistem, yaitu sistem pemerintahan, di mana semua kekuasaan berada pada satu tangan seorang yang diktator dan otoriter. Fasisme ini mula pertama berkembang di Italia pada tahun 1922 dengan tokohnya Benito Mussolini. Kemudian pada tahun 1933 berkembang di Jerman, yang selanjutnya berkembang juga di Jepang. Pada Januari 1942, Jepang mendarat dan memasuki Indonesia. Tentara Jepang ini masuk ke Indonesia melalui Ambon dan menguasai seluruh Maluku. Meskipun pasukan Kiel, Koninklijk Nederlands Indisch Leger, dan pasukan Australia berusaha menghalangi, tapi kekuatan Jepang tidak dapat dibendung. Daerah Tarakan di Kalimantan Timur kemudian dikuasai oleh Jepang bersamaan dengan Balikpapan pada 12 Januari 1942. Jepang kemudian menyerang Sumatera setelah berhasil memasuki Pontianak. Bersamaan dengan itu, Jepang melakukan serangan ke Jawa Februari 1942. Pada tanggal 1 Maret 1942, kemenangan tentara Jepang dalam Perang Pasifik menunjukkan kemampuan Jepang dalam mengontrol wilayah yang sangat luas, yaitu dari Burma sampai Pulau Wake di Sumatera Pasifik. Setelah daerah-daerah di luar Jawa dikuasai, Jepang memusatkan perhatiannya untuk menguasai tanah Jawa sebagai pusat pemerintahan Hindia Belanda. Untuk menghadapi gerak invasi tentara Jepang, blok sekutu yang terdiri atas Belanda, Amerika Serikat, Australia, dan Inggris membentuk Komando Gabungan Tentara Serikat yang disebut ABDACOM, American British Dutch Australian Command, yang bermarkas di Lembang. Letnan Jenderal Terpoten diangkat sebagai Panglima ABDACOM, namun kekuatan ABDACOM tidak mampu menyelamatkan Hindia Belanda dari kekalahan. Sementara itu, Gubernur Jenderal Tjarda pada Februari 1942 telah mengungsi ke Bandung. Dalam pertempuran di Laut Jawa, Angkatan Laut Jepang berhasil menghancurkan pasukan gabungan Belanda-Inggris yang dipimpin oleh Laksmana Karel Doorman. Sementara itu, Jenderal Imamura dan pasukannya mendarat di Jawa pada tanggal 1 Maret 1942. Pendaratan itu dilaksanakan di 3 tempat, yakni di Banteng dipimpin oleh Jenderal Imamura sendiri, kemudian pendaratan di Eretenwaten Indramayu dipimpin oleh Kolonel Tonsuori, dan pendaratan di sekitar Bojonegoro dikoordinasi oleh Maijeng Tsuchihashi. Tentara Jepang terus bergerak ke selatan dan menguasai kota Buitenso, Bogor. Dengan mudah, kota-kota di Jawa yang lain juga jatuh ke tangan Jepang. Akhirnya, pada tanggal 8 Maret 1942, Jenderal Terpoten atas nama Komandan Pasukan Belanda Sekutu menandatangani penyerahan tidak bersyarat kepada Jepang yang diwakili Jenderal Imamura. Penandatanganan ini dilaksanakan di Kalijati, Subang. Penyerahan Belanda kepada Jepang kemudian dikenal dengan Kapitulasi Kalijati. Dengan demikian, berakhirlah penjajahan Belanda di Indonesia. Kemudian, Indonesia berada di bawah pendudukan tentara Jepang. Gubernur Jenderal Tajda ditawan. Namun, Belanda segera mendirikan pemerintahan pelarian exile government di Australia di bawah pimpinan H.J. Van Mock. Awalnya, Jepang disambut dengan baik oleh rakyat Indonesia dan di mana-mana orang mengucapkan Banzai, yang berarti selamat datang. Sementara itu, Jepang terus melakukan berbagai propaganda untuk menggerakkan dukungan. Rakyat Indonesia didoktrin bahwa kedatangan Jepang ke Indonesia adalah untuk membebaskan rakyat dari penjajahan serta dapat memajukan kesejahteraan. Bentuk propaganda yang dilakukan oleh Jepang adalah setiap kali Radio Tokyo memperdengarkan lagu Indonesia Raya, di samping lagu Kirigayo, bendera yang berwarna merah putih juga boleh dikibarkan berdampingan dengan bendera Jepang Hinamari. Melalui siaran radio, juga dipropagandakan bahwa barang-barang buatan Jepang itu menarik dan murah harganya, sehingga mudah bagi rakyat Indonesia untuk membelinya. Jepang juga akan membantu memajukan rakyat Indonesia. Melalui program Pan-Asia, Jepang akan memajukan dan menyatukan seluruh rakyat Asia. Untuk lebih meyakini rakyat Indonesia, Jepang menegaskan kembali bahwa Jepang tidak lain adalah saudara tua, jadi Jepang dan Indonesia sama. Bahwa untuk meneguhkan propagandanya tentang Pan-Asia, Jepang berusaha membentuk
kumpulan yang diberi nama Gerakan 3A, yaitu Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia, dan Nippon Pemimpin Asia. Pada pertengahan tahun 1942, timbul pemikiran dari markas besar tentara Jepang agar penduduk di daerah pendudukan dilibatkan dalam aktivitas pemerintahan dan kemiliteran, termasuk semi-militer. Oleh karena itu, pemerintahan Jepang di Indonesia kemudian membentuk pemerintahan militer. Di seluruh kepulauan Indonesia, bekas Hindia Belanda, itu wilayahnya dibagi menjadi 3 wilayah pemerintahan militer. Yang pertama, pemerintahan militer Angkatan Darat, yaitu Tentara ke-25 Tambi-Sudan untuk Sumatera, pusatnya di Bukit Tinggi. Yang kedua, pemerintahan militer Angkatan Darat, yaitu Tentara ke-16 Asam Sudan untuk Jawa dan Madura, pusatnya di Jakarta. Kekuatan pemerintahan militer ini kemudian ditambah dengan Angkatan Laut, Daini dan Kenkantai. Pemerintahan militer Angkatan Laut yaitu Armada Selatan kedua untuk daerah Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku, pusatnya di Makassar. Menurut Undang-Undang Nomor 28 ini, pemerintahan daerah yang tertinggi adalah Su-Karesidenan. Seluruh pulau menjadi daerah-daerah Su-Karesidenan. Si, Kota Praja, Ken, Kabupaten, Gun, Kewidanan, Son, Kecamatan, dan Ku, Desa atau Kelurahan. Seluruh pulau Jawa dan Madura dibagi menjadi 17 su. Pemerintahan Jepang juga membentuk Tonarigumi, yang pada masa sekarang ini kita kenal dengan rukun tetangga RT. Tonarigumi ini digunakan oleh pemerintahan Jepang untuk mengawasi gerak-gerik rakyat agar dapat dipantau oleh pemerintahan Jepang. Sejarah organisasi sosial kemasyarakatan di Indonesia cukup panjang, dengan banyak perubahan dan perkembangan yang terjadi seiring dengan perubahan pemerintahan dan keadaan sosial masyarakat. Pada masa kolonial Belanda, organisasi sosial kemasyarakatan di Indonesia terbatas pada organisasi-organisasi yang dibentuk oleh pemerintahan kolonial untuk membantu pengolahan pemerintahan dan ekonomi. Namun setelah berakhirnya pendudukan Belanda, organisasi sosial kemasyarakatan mulai muncul dan berkembang dengan cepat. Pada masa Orde Baru, organisasi sosial kemasyarakatan diotasi oleh pemerintah dan hanya diizinkan untuk beroperasi di bidang-bidang yang dianggap tidak mengancam keamanan dan stabilitas negara. Namun setelah berakhirnya Orde Baru, situasi ini mulai berubah dan organisasi sosial kemasyarakatan mulai berkembang dengan bebas. Saat ini, organisasi sosial kemasyarakatan di Indonesia sangat beragam dan berkembang dengan pesat. Mereka beroperasi di berbagai bidang, seperti pendidikan, kesehatan, lingkungan, hak asasi manusia, pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan lain-lain. Beberapa organisasi sosial kemasyarakatan di Indonesia juga bekerja sama dengan pemerintah dan perusahaan swasta untuk mencapai tujuan yang sama. Organisasi semi-militer di Indonesia muncul pada masa perjuangan kemerdekaan yang memiliki struktur yang mirip dengan militer, namun tidak sepenuhnya berfungsi sebagai organisasi militer. Beberapa contoh organisasi semi-militer pada masa perjuangan kemerdekaan adalah Tentara Pembela Tanah Air, TPT, Hizbullah, dan PETA. Setelah kemerdekaan, beberapa organisasi semi-militer dibubarkan, tapi beberapa di antaranya tetap eksis dan digunakan sebagai organisasi pengamanan dalam situasi khusus saat ini. Saat ini, organisasi-organisasi semi-militer di Indonesia sangat dibatasi oleh undang-undang yang berlaku dan dilarang untuk melakukan aktivitas militer atau mengganggu keamanan negara. Heiho, pasukan pembantu adalah prajurit Indonesia yang langsung ditempatkan di dalam organisasi militer Jepang, baik Angkatan Darat maupun Angkatan Laut. Tujuan pembentukan Heiho adalah membantu tentara Jepang. Kegiatannya antara lain membangun kubu-kubu pertahanan, menjaga keamanan, dan membantu peran tentara Jepang di medan perang. Organisasi Heiho lebih terlatih di dalam bidang militer dibanding dengan organisasi-organisasi lain.